dan kasih yang terbaik. Nah, hari ini kakak ditemani sama Kak Deborah, sama Kak Laura. Nah, sebelumnya kita mau berdoa dulu ya. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami siap untuk beribadah, dan kami akan memberikan yang terbaik. Pimpin kami Tuhan, dari awal sampai akhir. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus. Ayo Kiki, Kimo, Ejen sama-sama katakan amin. Wah, semuanya semangat Kak. Kita bangkit berdiri dulu adik-adik. Yuk, adik-adik Kiki, adik-adik Kimo dan Ejen, semuanya kita bangkit berdiri bareng-bareng. Kita mau yel-yel Kiki dan Kimo, tapi kakak-kakak Ejennya ikutan ya. Mantap. Nah, sebelumnya mau dipimpin dulu sama teman kita buat yang Kiki dan Kimo. 1, 2, 3. Kiki, Kimo, ceria, sehat, kuat, hahaha. Nah, sekali lagi ya, dari bawah ya Kak. Kak Deborah mau ikut nggak? Boleh. Kita pakai bahasa Indonesia ya. 1, 2, 3. Kiki, Kimo, ceria, sehat, kuat, hahaha. Yang kakak-kakak Ejennya jangan mau kalah, dan adik-adik Kiki sama Kimo ikutan ya buat yel-yel Ejen. Sebelumnya mau dipimpin sama teman kita dulu nih. Ejen siap, gerak. Ejen Aero Generation hebat. Apa kabar Ejen? Luar biasa, dahsyat. Yes. Oke, sekali lagi ya, kita bareng-bareng ya Kak Ejen ya. Oke, semuanya sikapnya wah udah mantap semua. Oke, Ejen Aero Generation hebat. Apa kabar Ejen? Luar biasa, dahsyat. Yes. Ejen siap, gerak. Wah, keren. Semuanya semangat, semuanya anak-anak yang hebat. Karena kalian udah berdiri semua, kakak yakin nih di rumahnya pada berdiri juga kan. Kita mau deklarasi, gak akan bosan-bosan untuk deklarasi. Karena kalian adalah anak-anak yang hebat. Nah, sebelumnya deklarasi mau dipimpin sama teman kita ya. Halo, nama saya Tiffany. Sekarang saya akan memimpin deklarasi anak hebat. Yuk kita katakan sama-sama. Aku hebat karena Tuhanku hebat. Aku hebat karena Tuhan berkata aku hebat. Aku hebat karena aku diberkati Tuhan untuk menjadi berkat. Satu kali lagi ya teman-teman. Aku hebat karena Tuhanku hebat. Aku hebat karena Tuhan berkata aku hebat. Aku hebat karena aku diberkati Tuhan untuk menjadi berkat. Yeay, kita semua adalah anak yang hebat. Oke, sekali lagi ya, bareng ya Kak. Yuk. 1, 2, 3. Aku hebat karena Tuhanku hebat. Aku hebat karena Tuhan berkata aku hebat. Aku hebat karena aku diberkati Tuhan untuk menjadi berkat. Wah, hebat semuanya. Sekarang kita mau nyanyi ya Kak. Yuk, semuanya sama-sama kita memuji Tuhan dengan semangat ya. Ikutin gerakan Kak Feli dan Kak Tata.
adik-adik udah berani tampil beda ya. Hari ini kira-kira kita mau belajar apa ya? Siapa yang udah gak sabar buat dengerin firman Tuhan? Ayo. Wah kak, semuanya udah gak sabar kak. Siapa yang gak sabar buat dengerin cerita apa ya hari ini? Wah, semuanya juga gak sabar ya buat diperlengkapin lagi sama firman Tuhan. Nah adik-adik, sekarang kita mau dengerin firman Tuhan. Sebelumnya kalau misalnya adik-adik mau ada yang berdiri bareng sama kakak boleh, mau ada yang duduk juga gak apa-apa. Yuk kita siapin hati kita siapin telinga kita, dan kita mau sembah Tuhan. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Kami mau mengucap syukur buat semua kebaikan Tuhan. Kami mau mengucap syukur buat setiap hari-hari yang kami lalui. Kami juga mengucap syukur Tuhan kalau sampai hari ini kami boleh tetap sehat, kami boleh tetap beribadah, semuanya karena kasih karunia Tuhan. Ini kami Tuhan, adik-adik Kiki, Kimo dan Ejen datang padamu. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku.
segala kebaikan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat semua hal. Kalau sampai hari ini, kalau sampai tahun 2021 di bulan Februari ini, Engkau tetap ada bersama-sama dengan kami. Dan kami percaya Tuhan, di bulan-bulan ke depan juga Tuhan ada terus bersama-sama dengan kami. Saat ini Tuhan, kami mau siapkan telinga kami untuk dengerin firman Tuhan. Kami mau siapkan hati kami. Kami juga mau siapkan segalanya Tuhan dan mau kasih yang terbaik buat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Adik-adik Kiki, Kimo, dan Ejan sama-sama katakan amin. Shalom adik-adik, apa kabar nih? Wah, nggak kerasa ya, hari ini kita sudah ada di tanggal, ayo tanggal berapa ayo adik-adik? Coba lihat kalendernya, tanggal berapa atau tanya ke mama papanya. Nah iya, kita sudah ada di tanggal 28 Februari. Artinya besok kita sudah ada di bulan Maret. Wah, nggak kerasa ya, udah 2 bulan nih di tahun 2021. Dan selama 1 bulan ini, adik-adik semua kita sama-sama sudah belajar tentang yang namanya menjaga hati. Wah, sama-sama ikuti ya, menjaga hati. Nah, 3 minggu ya, jadi waktu minggu pertama kita belajar menjaga hati dari dosa. Yang kedua, menjaga hati untuk pasangan kita ketika kita nanti menikah. Lalu minggu kemarin kita juga belajar untuk menjaga hati kita dari apa yang kita dengar dan apa yang kita lihat. Nah hari ini kakak mau lanjutin lagi nih tentang menjaga hati. Yaitu menjaga hati supaya kita tidak iri hati. Sama-sama adik-adik semua bilang iri hati. Wah, sekali lagi yang keras, iri hati. Nah, tapi sebelum kita lanjut dengarkan firman, kita sama-sama mau deklarasi ya. Sama-sama ya, ikuti kakak ya. Aku siap mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Dan aku siap diberkati oleh firman Tuhan hari ini. Satu kali lagi ya. Aku siap mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Dan aku siap diberkati oleh firman Tuhan hari ini. Nah adik-adik, tadi kakak bilang hari ini kita mau belajar untuk menjaga hati dari apa? Sikap iri hati. Nah adik-adik ada yang tahu apa itu iri hati? Apa ya iri hati ya? Iri hati itu adalah satu perasaan benci atau tidak suka karena melihat orang lain memiliki sesuatu yang tidak kita miliki. Sekali lagi kakak ulangi ya. Iri hati itu perasaan benci atau tidak suka karena lihat orang lain memiliki sesuatu yang kita tidak miliki. Contohnya nih, mungkin adik-adik satu kali lihat temannya adik-adik ada yang dibeliin handphone. Sementara adik-adik belum punya handphone. Lalu adik-adik jadi kesel, adik-adik jadi marah. Nah itu namanya iri hati. Atau misalnya lihat si Dede dibeliin baju baru sama mama, sama papa. Lalu adik-adik mulai marah. Ih, Dede lagi yang dibeliin. Padahal mungkin memang bajunya Dede udah kekecilan semua. Bajunya adik-adik masih banyak. Tapi waktu adik-adik lihat Dede atau misalnya Koko atau Cici dibeliin baju, adik-adik ada perasaan marah, ada perasaan sebel, ada perasaan kesel. Nah itu namanya iri hati. Nah hari ini adik-adik kita semua mau sama-sama belajar dari satu tokoh nih. Ternyata di Alkitab dulu juga ada cerita, ada kisah tentang orang yang iri hati. Siapa ya? Ada yang bisa tahu adik-adik siapa nama tokohnya? Ayo, biar
lebih jelas, biar lebih tahu siapa tokohnya, kita mau lihat dulu yuk videonya. Jubah Yusuf yang maha indah. Kejadian pasal 37. Yusuf adalah satu dari 12 anak Yakub. Yakub lebih mengasihi Yusuf dibandingkan dengan anak yang lain. Yakub membuatkan Yusuf jubah yang sangat indah. Saudara-saudaranya menjadi iri hati dan ingin mempunyai jubah yang indah juga. Mereka ingin dikasihi sama seperti Yusuf dikasihi. Yusuf memiliki sebuah mimpi dan menceritakan pada keluarganya. Mereka sedang mengikat gandum di ladang, dan ikatan gandum saudara-saudara Yusuf sujud menyembah pada Yusuf. Lalu Yusuf memiliki mimpi yang lain lagi. Dia berkata bahwa matahari dan bulan serta 11 bintang sujud menyembah padanya. Ayahnya bertanya, apakah ini artinya keluarga kita akan sujud menyembah padamu suatu hari nanti? Saudara-saudaranya menjadi lebih marah dan membuang Yusuf ke dalam sumur kering. Lalu saudara-saudara Yusuf menjual Yusuf untuk dijadikan budak. Mereka berbohong pada ayah mereka dan mengatakan bahwa Yusuf telah dibunuh oleh hewan buas, tetapi Tuhan beserta dengan Yusuf. Nah, adik-adik, tadi kita udah sama-sama lihat ya video tentang siapa tadi? Ya, betul, tentang Yusuf. Yusuf, nah ini kakak punya nih gambar Yusufnya nih. Nah, Yusuf itu anaknya siapa? Anaknya Yakub. Nah, satu kali Bapak Yakub kasih sama Yusuf apa suatu jubah. Waduh, siapa di sini adik-adik yang senang kalau dikasih jubah atau dikasih baju atau dikasih sesuatu yang indah sama papa mamanya? Wah, pasti adik-adik senang kan? Sama, Yusuf juga senang banget waktu dikasih jubah. Nah, karena senang, kita mau lihat ya. Wah, senang itu dilambangkan oleh warna apa? Warna kuning ya adik-adik ya. Wah, senang, berbunga-bunga. Wah, Yusuf begitu senang. Sampai akhirnya Yusuf cari kakak-kakaknya. Dia mau kasih lihat jubahnya sama kakak-kakaknya. Tapi di mana kakaknya ya? Kakaknya nggak ada. Oh, ternyata kakaknya lagi pada ada di ladang. Wah, di ladang itu banyak apa adik-adik? Banyak rumput. Wah, jadi kasih warna. Apa ini adik-adik? Hijau. Wah, Yusuf sampai di ladang. Yusuf ketemu kakak-kakaknya. Dan Yusuf cerita, Kak, aku dikasih baju nih sama papa. Wah, bagus banget Kak bajunya. Lalu apa yang dilakukan oleh kakak-kakaknya? Kakak-kakaknya jadi kesel. Kakak-kakaknya marah. Kakak-kakaknya apa? Iri hati adik-adik. Ingat tadi kakak cerita apa iri hati itu? Iri hati itu perasaan benci atau kesel waktu melihat orang lain memiliki sesuatu yang kita tidak miliki. Nah, kakaknya ngerasa, si papa sih pilih kasih. Kenapa sih cuman Yusuf yang dikasih jubah? Kok kami gak dikasih? Lalu kakaknya jadi marah. Kakaknya iri hati. Nah, kalau marah dilambangkan sama warna apa? Yo adik-adik, ada yang tahu gak? Marah itu dilambangkan dengan warna merah ya adik-adik ya. Wah, lalu kakak-kakaknya jadi marah. Lalu apa yang dilakukan oleh kakak-kakaknya? Karena dia marah, lalu mereka bermufakat. Mereka bikin satu rencana. Kita harus celakain nih adik kita nih. Gimana ya caranya ya? Lalu ada yang ngomong, karena ini adik kita, adik yang paling disayang. Gimana kalau kita buang ke dalam sumur? Yusuf mau dibuang ke dalam sumur adik-adik. Takut ya. Sumur itu apa? Warnanya apa? Hitam. Gelap ya adik-adik ya. Di sini ada adik-adik yang pernah masuk ke dalam sumur? Pasti nggak ada ya. Jangan sampai ya adik-adik masuk ke dalam sumur. Gelap. Dan gelap itu warnanya hitam.
Wah, inilah gambar jubah Yusuf. Yusuf tadinya senang, lalu datang kepada kakak-kakaknya. Lalu ketika kakak-kakaknya melihat, kakak-kakaknya jadi marah. Kakak-kakaknya iri hati. Kakak-kakaknya jadi sebel sama Yusuf. Lalu Yusuf dimasukkan ke dalam apa? Sumur yang gelap. Wah, nah adik-adik, kisah Yusuf ini kita bisa belajar bahwa kakak-kakaknya tidak bisa menjaga hati dari yang namanya iri hati. Nah, hari ini kakak mau ajak adik-adik semua, kita mau baca satu ayat. Nah, kita baca ayatnya di mana, Kak? Adik-adik bisa ambil Alkitabnya. Kita sama-sama buka dari Yakobus. Nah, di mana Yakobus? Perjanjian Lama atau Perjanjian Baru, adik-adik? Iya, betul, di Perjanjian Baru. Ya, di bagian-bagian rada belakang ya, dekat Ibrani, dekat Petrus. Yakobus 3 ayat 16. Sekali lagi kakak ulangi, Yakobus 3 ayat 16. Isinya apa? Sama-sama ya. Kita baca ya adik-adik semua ya. 1, 2, 3. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Sekali lagi kita baca, sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Wah, kayak cerita yang tadi ya adik-adik ya. Waktu kakak-kakaknya Yusuf iri hati, dia berbuat jahat adik-adik. Perbuatan jahatnya apa? Apa tadi? Iya benar. Masukin adiknya ke dalam sumur. Wah, menyeramkan sekali ya. Nah, jadi adik-adik hati-hati dengan yang namanya iri hati. Kita harus belajar menjaga hati supaya hati kita tetap bersih, hati kita tetap suci, supaya kita enggak jadi berbuat yang jahat. Siapa yang di sini adik-adik yang pengen jadi penjahat? Pasti nggak mau ya. Yang pengen berbuat yang jahat, nggak mau ya. Nggak mau jadi penjahat ya. Tapi kakak kasih tahu nih, kalau adik-adik nggak jaga hati, kalau adik-adik tetap punya iri hati sama temen, sama dede, sama koko, sama cici, sama semuanya, nanti adik-adik bisa muncul tuh perbuatan jahat. Bisa nanti adik-adik jadi ngomong kasar. Atau mungkin adik-adik jadi bohong. Gara-gara lihat, teman punya mainan bagus, saya nggak punya. Saya bohong ke mama. Bilang kalau di sekolah disuruh ada bayar buku. Wah, padahal misalnya sebenarnya nggak ada bayar buku. Tapi karena adik-adik iri sama teman dan adik-adik pingin punya mainan yang kayak teman, adik-adik jadi bohong sama mama, jadi bohong sama papa. Mah, kata ibu guru harus bayar buku 50.000, padahal enggak. Nah, itu berarti adik-adik sudah berbuat jahat, berbuat bohong. Dimulainya dari apa? Dari iri hati. Atau kayak tadi adik-adik jadi berlaku kasar, jadi mukulin temen. Atau bahkan mungkin, amit-amit ya, adik-adik jadi mencuri. Curi uang mama, curi barang teman. Karena adik-adik iri sama teman. Adik-adik gak punya sesuatu terus adik-adik pingin, adik-adik jadi mencuri. Nah, itu gak boleh ya adik-adik ya. Nah, jadi hari ini kita sama-sama belajar. Jangan seperti kakak-kakaknya Yusuf. Dia iri hati lalu melakukan hal yang jahat. Jadi ayo sama-sama adik-adik belajar untuk kita sama-sama jaga hati. Jaga hati dari apa? Dari sikap iri hati. Oke, Tuhan Yesus memberkati.
Nah, adik-adik, sekarang waktunya kita main game. Nah, main game apa nih, Kak Feli? Kita mau ngancurin menara iri hati adik-adik. Wah, menara iri hati kayak cerita yang tadi ya. Kita nggak boleh simpen iri hati. Makanya sekarang kita mau sama-sama hancurin nih sikap iri hatinya. Nah, medianya apa aja nih, Kak Feli? Yang pertama nih adik-adik harus siapin bola. Seperti biasa ya, kalau misalnya nggak ada bola, adik-adik bisa bikin bola dari kertas. Kertasnya direcek sampai jadi bola. Nah, udah gitu adik-adik juga bisa siapin gelas, pakai gelas plastik atau gelas kertas kayak gini ya. Terus ditempelin iri hati. Kalau misalnya kok nggak ada gelasnya kak, ya udah adik-adik juga bisa pakai kertas. Adik-adik bikin pakai kertas yang agak gede atau A4 itu, tulisin iri hati, adik-adik lempar kertasnya Sampai bolong. Wah. Terus kalau udah disusun gini, cara mainnya gimana, Kak? Nah, kita lemparin nih si menara iri hati ini pakai bola ya, pakai bola kertas atau pakai bola plastik. Kita coba ya, Kak. Coba ya. Kak, hitung dong. Oh, dihitung. Iya. Ya, oke ya. Siap ya. Harus semua nih, Kak. Harus jatuh semua. Iya. Wah. Oh, boleh berkali. Yang penting iri hatinya semua hancur ya. Siap ya. Kira-kira adik-adik bakalan jatuh semua nggak nih adik-adik nih? Kita lihat ya tenaganya Kak Feli ya. 1, 2, 3. Wah, belum jatuh semua ya adik-adik ya. Ayo Kak Feli, lagi. Oh iya, masih ada Kak. Lempar lagi Kak. Sampai semuanya jatuh. Malah nggak kena. Nah, Kayak gitu, Kak, mainnya. pokoknya sampai semuanya hancur. Nah, ayo adik-adik dicoba ya di rumah ya. Oke adik-adik, kita masuk ke pedang roh minggu ini ya. Sebelumnya kita mau lihat dulu nih presentasi pedang roh dari teman-teman kita. Lukas 11 ayat 34b. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Tetapi jika matamu jahat, gelaplah tubuhmu. Lukas 11 ayat 34b. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Tetapi jika matamu jahat, gelaplah tubuhmu. Oke adik-adik, kita masuk ke pedang roh minggu ini ya. Ada di Yakobus 3 ayat 16. Ulang ya Kak. Yakobus 3 ayat 16. Yakobus 3 ayat 16. Sebab di mana ada iri hati Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. perbuatan jahat. Nah, banyak ya gerakannya ya, tapi ini biar kita ingat adik-adik kalau iri hati itu banyak yang jelek-jeleknya, banyak perbuatan jahatnya. Sekali lagi ya, kita ulang ya. Yakobus 3 ayat 16. Yakobus 3 ayat 16. Sebab di mana ada iri hati Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. perbuatan jahat. Oke, sekali lagi kita bareng ya Kak ya. Bareng ya adik-adik ya. 1, 2, 3. Yakobus 3 ayat 16. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Nah, adik-adik, kata firman Tuhan, sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kejahatan, ada segala macam kejahatan dan pastinya ada kekacauan adik-adik. Makanya kita harus jaga hati kita supaya kita gak iri-iri sama teman kita, nggak situ kok punya ini kok aku nggak punya.
nggak usah ya adik-adik ya, karena kita harus jaga hati kita sejak kita masih kecil. Nah, setelah adik-adik dengerin tadi pedang rohnya, adik-adik jangan lupa buat rekam terus kirim ke grup orang tua. Semangat! Nah, adik-adik, hari ini ibadahnya sudah selesai. Dan sekarang kita mau sama-sama berdoa ya. Ayo adik-adik semuanya lipat tangannya, tutup matanya, ikuti kakak berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini kami belajar untuk menjaga hati dari sikap iri hati. Bantu kami Tuhan untuk dapat selalu mengucap syukur dengan apa yang kami miliki. Terima kasih Tuhan. Berkati mama papa kami. Berkati kesehatan mereka. Berkati usaha pekerjaan mereka juga. Terima kasih Tuhan. Kami siap menerima berkat-Mu. Mari adik-adik, sekarang semuanya angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Terimalah saat ini berkat Tuhan, berkat yang menjadikan engkau sebagai garam, berkat yang menjadikan engkau sebagai anak-anak yang takut akan Tuhan, berkat yang menjadikan engkau sebagai anak-anak yang dapat menjaga hati dari sikap iri hati. Dan apapun yang kau lakukan saat ini Tuhan jadikan berhasil, beruntung dan berkemenangan. Diberkati dengan kesehatan, kepintaran menyertai engkau dari hari ini sampai selama-lamanya. Mari adik-adik yang sudah terima berkat Tuhan dan percaya sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu adik-adik semua. Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik, sekarang waktunya kita buat kreativitas. Nah, sekarang kita mau bikin kreativitas membuat jubah Yusuf. Kita mau ingat cerita Kajati tadi ya. Tapi kali ini kita membuat kreativitasnya pakai bahan-bahan makanan. Kita mau bikin snack time. Sekarang kalau kakak punya bahannya nih roti sama coklat poki dan coklat coki-coki. Nah nanti kalau adik-adik di rumah ada apa, sesuaiin aja ya. Sekarang kita mulai bikin ya kreativitasnya. Oh iya adik-adik, kakak lupa ngomong. Jangan lupa sebelum kalian membuat kreativitas ini cuci tangan dulu ya. Karena kakak nggak di kamar mandi, jadi kakak mau pakai hand sanitizer. Nah sekarang kakak mau mulai potong dulu rotinya ya. Kakak mau bikin bagian tangannya. Nah ini bagian ini dibagi dua. Ujungnya agak dipotong sedikit ya. Seperti ini ya adik-adik ya. Lalu kita tempelkan. Nah udah kan jadi bentuk baju. Lalu sekarang kita kasih coklat untuk biar bisa nempel tuh si pokinya. Ini kita bagian bajunya dulu ya. Kita ambil bikin warna-warni ya adik-adik ya, kayak jubah Yusuf tadi warna-warni. Kalian bisa ukur ya segimana.
Nah, adik-adik, ini kakak sudah jadi ya membuat jubah Yusufnya pakai roti, selai coklat, dan poki. Nah, kakak ada juga contoh lainnya yang kakak buat pakai bahan lain. Nah, ini kakak buatnya pakai crackers keju dan coklat caca. Jadi kalian tidak harus mengikuti apa bahan yang kakak punya, tapi kalian harus bisa kreasiin dengan bahan yang kalian punya di rumah ya. Nah, adik-adik, kita udah selesai membuat jubah Yusufnya. Kalian boleh habis ini makan ya kreativitas yang tadi kalian udah buat. Nah, ingat nggak tadi apa ceritanya Kak Jati tentang cerita jubah Yusuf? Kalau jubah Yusuf itu punya masing-masing cerita ya di balik warna-warnanya. Kalau tadi kuning itu karena Yusuf senang mendapatkan jubahnya. Terus abis itu Yusuf mencari kakak-kakaknya ke ladang, digambarkan dengan warna hijau. Dan habis itu kakak-kakaknya iri sama Yusuf, dilambangkan dengan warna merah karena kakak-kakaknya marah. Lalu Yusuf dibuang ke sumur oleh kakak-kakaknya dan dilambangkan dengan warna hitam. Nah, kalau kalian ada boleh dibuat kreativitasnya dengan warna-warna itu, atau kalau nggak ada ya bebas dengan warna-warna yang ada kalian punya, bahan-bahan yang kalian punya ya. Nah, sekarang kita mau lihat kreativitas minggu lalu yang udah kalian buat. Bagus-bagus loh. Called Savior. Have you heard of His perfect love? Have you heard of the one in heaven? Have you heard how He gave His Son? 'Cause I have found this love. I believe in the Son. Show me your way. Jesus, you are my best friend, and you will always be, and nothing will ever change that. Jesus, you are my best friend, and you will always be, and nothing will ever change that. I believe in the one called Savior. I believe He's the risen one. I believe that I'll live